Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yanto dari Angel Garden. Kali ini gue pengen menganalisis tentang perkembangan jamur di pohon anggur ya. Jadi jamur ini momok yang menakutkan bagi penghobi tanaman anggur ya, tumbuhan anggur. Oke, seperti apa? Kita intro dulu. Baiklah, jadi si jamur ini banyak berkembang di musim hujannya. Sebenarnya bukan di musim hujan aja, di musim panas pun si jamur ini bisa berkembang juga, ya kan? Tapi lebih dominan di musim hujan. Jadi sebenarnya air hujan itu bukan penyebab utama si tumbuhnya jamur, ya. Jadi sebenarnya kenapa gue mengatakan begitu? Karena di air hujan itu mengandung nitrogen, sulfur, garam juga, yang di dekat-dekat pantai pasti air hujannya mengandung garam juga, mengandung asam juga ya. Jadi pada saat hujan turun, perkembangbiakan jamur itu tidak bisa ya guys sebenarnya. Karena ya yang tadi gua katakan, karena di air hujan itu mengandung sulfur, garam juga, karena jamur tidak bisa hidup kalau ada sulfur atau garam ya. Jadi penyebab tumbuhnya jamur itu biasanya setelah ada jeda gitu dari hujannya. Misalkan hujan satu hari, nah keesokan harinya itu ada cahaya matahari yang menyebabkan panas ya kan. Nah itulah penyebab dari tumbuhnya jamur itu maaf keceplosan, penyebab tumbuhnya jamur itu. Jadi ada penguapan yang terjadi di dalam tanah. Nah jadi secara biologinya gini, air hujan itu mengandung nitrogen ya kan. Nah jatuh ke tanah, nah ada tumbuhan yang bisa langsung mengikat nitrogen, kayak seperti kacang-kacangan gitu, karena dia mengandung bakteri rhizobium si kacang-kacangan ini. Nah terus diproses lagi sama protobakteri, diproses lagi dengan bakteri aerob. Nah di bakteri aerob ini nanti diproses menjadi nitrat. Nah kalau sirkulasi di dalam tanah kita tidak lancar, oksigennya gitu, nah di situ akan terjadi penguapan yang disebabkan oleh si bakteri aerob ini. Jadi lepaslah si unsur nitrat itu. Jadi kalau lepas ke udara itu bukan unsur nitratnya tapi nitrit ya, berubah dari nitrat menjadi nitrit, jadi lepas ke udara gitu. Nah jadi si spora jamur ini ikut terbawa oleh penguapan si nitrit ini yang menempel-nempel di daun anggur kita gitu. Di sini gue menganalisis ya dari dua sistem, teralis dan para-para. Nah di sistem para-para yang jarak tersiernya terlalu rapat itu rentan terkena jamur. Karena apa? Sirkulasi udara tidak lancar. Jadi kalau kita mau bikin sistem para-para, usahakan gitu ya agak sedikit longgar, jangan terlalu rapat, supaya sirkulasi udara bisa lancar, agar si penguapan dari dalam tanah ini bebas lepas gitu, tanpa ada halangan gitu ya. Nah sedangkan di sistem teralis itu dari analisis gua itu jarang, maksudnya ada gitu ya yang terkena jamur, tapi sedikit gitu, nggak seperti yang di para-para gitu kan. Yang di sistem para-para kan lebih parah terkena jamurnya. Itu menurut analisis gua gitu ya kan. Gua di sini juga sedang bereksperimen dari sistem para-para
dan sistem teralis tentang perkembangbiakan jamur ini. Mungkin beda wilayah, beda lagi gitu perkembangan jamurnya ya. Kan mungkin dari faktor sirkulasi udaranya gitu, angin yang lebih kencang. Jadi si jamur ini pas ada penguapan dari tanah, dia menyamping atau gimana gitu ya kan. Beda dengan di sini gue menganalisis gitu, sama menganalisis di pohon anggur saya yang di depan sana, bawahnya itu konblok. Nah, di situ jarang sekali terkena jamur. Ya, mungkin juga ini menurut analisis saya. Mungkin juga karena di konblok ini penguapannya gitu sedikit terjadinya. Mungkin ada tapi sedikit gitu ya. Karena apa? Setelah hujan reda, airnya itu dia langsung mengalir ke saluran air. Beda yang di tanah. Kalau yang di tanah kan setelah hujan dia akan mengendap. Gitu. Itu menurut analisis saya. Mungkin beda orang beda lagi analisisnya ya. Tapi ini saya hanya bereksperimen di kebun saya. Nah, jadi di sini gue mencoba menerangkan kenapa di sistem yang teralis, kelihatan nggak? Nah, di sistem teralis mungkin di sini sirkulasi udaranya lebih lancar gitu karena si sistemnya ini berdiri, mungkin dia lancar gitu. Nah, sedangkan di para-para kebanyakan itu rapat gitu ya kan. Jadi penguapan dari tanah ini mungkin dia kurang lancar gitu ya kan, karena biasanya di para-para itu terlalu rapat. Nah, kan biasanya di si jamur ini menyerangnya di daun-daun tua juga ya kan. Jadi gua di sini ada di pohon trans gitu yang kemarin parah terkena jamurnya ya di daun-daun tuanya gitu. Tapi saya buang satu-satu gitu ya kan, nggak semua dibuang supaya membuka jalan udara keluar ke atas gitu. Saya potes satu, nah, saya tingkat lagi, saya hitung, misalkan saya potes di daun kedua, saya potes, saya buang. Nah, ntar daun keempat atau kelima saya buang supaya membuka sirkulasi udara aja gitu. Seperti itu. Itu langkah pencegahan saya. Jujur saya tidak terlalu mengetahui tentang bahan-bahan aktif dari fungisida ya, yang mengandung bahan apa gitu untuk mencegah si jamur ini atau untuk menghilangkan si jamur. Jujur saya belum sampai ke ilmu itu tentang zat-zat seperti ya, yang baru saya tahu itu tentang mangkojeb atau apa gitu, baru itu yang baru saya tahu tentang zat-zat dari fungisida itu, zat aktifnya ya. Jadi langkah pencegahan saya setelah hujan turun itu biasanya saya semprot si daun ini dengan garam ya, air 1 liter dicampur dengan garam sejumput gitu ya kan. Itu metodenya brother gua si Eki Tangerang Grab metodenya. Nah, jadi gua di situ si garam campur mama lemon ya. Biasanya garamnya sejumput, air 1 liter, mama lemonnya 2 tetes. Jadi gue nggak hanya menyemprot di daunnya aja, di media tanamnya pun saya semprot. Untuk apa? Untuk mencegah si bakteri-bakteri atau si spora ini, spora jamur ini, dia berharapnya mati gitu. Jadi tidak ada penguapan. Jadi pada saat terjadi penguapan, si spora jamur ini tidak ikut ke atas gitu, tidak ikut naik ke atas yang bisa menempel ke daun itu. Nah, itu langkah pencegahan saya. Karena saya belum benar-benar tahu gitu tentang masalah bahan aktif dari fungisida gitu untuk pencegahannya. Saya juga masih sharing juga sama brother gua si Eki ya. Nah, di musim panas juga sering terjadi juga jamur ya kan. Karena apa? Karena dari kelembaban itu kita kan biasanya di musim kemarau kan menyiram. Nah, dari sisa-sisa air yang tidak terserap itu biasanya sama itu di air sumur juga. Biasanya kalau udah menyerap ke dalam tanah itu ada proses nitrogen juga di situ. Jadi dia menguap ke atas gitu ya kan, yang bisa menimbulkan si jamur ini. Jadi
banyak yang mempermasalahkan, aduh musim hujan pasti jamur banyak gitu ya kan. Jadi sebenarnya hujan itu berkah bro, ya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan itu ibaratnya tuh rezeki yang melimpah. Karena apa? Hujan itu sebenarnya air murni, ya kan. Biasanya di musim hujan banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh gitu. Oke guys, mungkin itu info yang bisa gua berikan buat kalian-kalian semua dalam teknik menanam anggur ya. Semoga bermanfaat. Jujur, dulu gua nggak seperti ini. Sebelumnya gua tuh tanam pohon mangga, pohon jambu, nggak serepet nanam anggur. Pas menanam anggur ini, gua harus balik lagi gitu ke pelajaran-pelajaran gua di saat-saat SMP gitu ya, tentang pelajaran biologi, anatominya, tentang kultur jaringan yang ada di tumbuhan. Itu gua jujur gua balik lagi. Di sini gua juga harus memahami pupuk yang pas buat si anggur ini. Jadi ibaratnya pohon anggur ini sebenarnya pohon manja ya. Beda dengan pohon-pohon lainnya kayak jeruk, mangga, jambu gitu, beda gitu. Yang ibaratnya 2 minggu NPK, 2 minggu NPK, 2 minggu TSPKCL udah cukup itu. Tapi di sini anggur bener-bener kita harus banyak memainkan pupuk gitu ya, yang harus tepat dosis, tepat aturan gitu untuk si anggur ini. Ya kenapa gue bilang si anggur ini pohon manja ya, karena itu sebenarnya ya anggur itu ya dari jurnal yang gue baca, si anggur ini sebenarnya pohon yang berasal dari gurun gitu, yang panasnya ekstrim gitu ya kan. Tapi dikembangkan di negara Eropa yang beriklim dingin, yang ada salju gitu ya. Nah, jadi polinisasi ada perubahan dari anggur ini. Nah, mungkin di situ juga dia ada perubahan manjanya gitu ya. Tapi si anggur ini cepat beradaptasinya. Nah, saya berharap di petani atau penghobi di Indonesia ini bisa mengembangkan si anggur ini lebih baik lagi ya kan, karena kita tahu asal usulnya si anggur ini dari mana gitu. Oke, cukup sekian dulu informasi yang bisa gua berikan tentang anatomi ya, tentang analisis gue tentang jamur di pohon anggur. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe-nya ya. Kalau ada kata-kata yang salah, gua mohon maaf ya. Cukup sekian dulu. Saya Yanto dari Angel Garden. Salam pengangguran, salam menanam untuk kebaikan di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.